这应该是上古气。后和千雪断绝联系。你要记住，今后千雪的未来。好了。 Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yakni adalah episode yang ke-457 sampai 458. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat lagi apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di minggu kemarin, Nona Gong menggunakan mata kepalsuan untuk membuktikan apa Qing Chen benar-benar berkata jujur atau hanya berbohong. Karena dan begitu, maka bisa dipastikan dirinya memang adalah pelaku yang menyerang aula penegak hukum. Untung saja Qing Chen itu memiliki benih parasit iblis, jadi ini semua pun mampu mengcounter mata kepalsuan. Andai saja benih parasit tidak ada, maka sudah dipastikan Qing Chen akan dalam bahaya. Qing Chen pun mulai berpura-pura kalau dirinya telah terpengaruh oleh mata kepalsuan. Alhasil dia pun bisa dengan mudah menjawab semua pertanyaan dari Nona Gong. Nona Gong tidak yang menyerah dan mencoba melakukan hal yang sama kepada Qian Su. Tapi apa daya, hasilnya tetap sama saja karena adanya benih parasit. Alhasil Qian Su pun berakting dan menjawab semua pertanyaan dari Nona Gong dengan begitu mudah. Dengan apa yang sudah mereka katakan, maka Nona Gong meyakini kalau Feng Yuan dan yang lainnya hanya berbohong saja, dan mereka itu hanya ingin memanfaatkan kekuatan aula penegak hukum untuk bisa memberikan hukuman kepada Qing Chen. Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Feng Yuan itu benar adanya. Namun apa daya, Qing Chen benar-benar pintar dalam memutarbalikkan fakta, yang membuat Feng Yuan pun mau tidak mau dihabisi oleh Nona Gong. Ia pun meminta mereka untuk melihat kalau inilah hukuman jika berani bermain-main dengan mereka. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Melihat apa yang terjadi kepada Feng Yuan membuat semua orang di sana ketakutan. Bagaimana tidak, Feng Yuan dan mudah dihabisi oleh Nona Gong. Bahkan ketua sekte Yan dan ketua sekte Feng Xiang tidak bisa berkata-kata. Berhubung ketua sekte Yan ini juga berasal dari sekte pedang iblis, maka Nona Gong juga akan memberikan hukuman kepadanya. Untung saja sebelum ketua Yan meninggoy, Juruyu menghentikan semua itu. Karena dia ini meyakini kalau ketua sekte Yan memiliki sesuatu. Karena tidak mungkin bagi sekte pedang iblis yang hanyalah sekte kecil berani memanfaatkan balai penegak hukum. Apa yang Juruyu katakan bisa dimengerti oleh Nona Gong. Jadi dia pun kembali menarik senjatanya dan menggunakan mata kepalsuan kepada ketua sekte Yan. Berhubung ia tidak memiliki parasit iblis, maka tentu saja mata kepalsuan bisa mempengaruhi pikirannya. Nona Gong memintanya untuk menjelaskan bagaimana sekte pedang iblis memiliki keberanian untuk menggunakan balai penegak hukum. Ketua sekte Yan memberitahu kalau ini semua bisa terjadi karena mereka dihubungi oleh dua wakil ketua Papilion, yakni Kang Yongming dan Ji Senji. Mereka berencana menggunakan Tuan Sugu untuk memberikan tuduhan kepada Qing Chen tentang masalah Cilian. Dan cara inilah mereka bisa menghilangkan status Qing Chen sebagai putra suci. Bahkan mereka berencana untuk menciptakan konflik antara balai penegak hukum dan Papilion Pil. Dengan demikian, Master Papilion Xuanzang pasti akan kehilangan posisinya. Seketika saja Kang Yongmin dan Senji menjadi begitu panik, sedangkan ketua sekte Yan akhirnya lepas dari mata kepalsuan. Ia tidak tahu apa yang terjadi dan sepertinya dia ini sudah mengira kalau dirinya akan segera berakhir. Nona Gong begitu marah atas beraninya mereka dalam memanfaatkan istana penegak hukum. Atas apa yang ketua sekte Yan lakukan, Nona Gong pun mulai melancarkan serangan kepadanya, yang mana serangan itu begitu menyakitkan sekaligus sadis. Pada akhirnya, ketua sekte Yan pun bernasib sama dengan Feng Yuan. Tidak ingin bernasib sama, ketua sekte Feng Xiang memohon ampunan kepada Nona Gong karena tujuannya kemari hanya untuk membalaskan dendam muridnya saja. Tapi Nona Gong sudah tahu kalau ketua sekte Feng Xiang tidak akan bergerak jika tidak mendapatkan keuntungan apapun. Jadi alasannya membalaskan dendam muridnya itu hanyalah alasan kecil saja. Nona Gong kembali menggunakan senjata cakramnya untuk menghukum ketua sekte Feng Xiang.
Berbeda dari yang lain, kini Ketua Sekte Feng Xiang akan memberikan perlawanan, karena bagaimanapun ia tidak ingin meninggoy begitu saja. Sebuah formasi pun dirinya bentuk agar bisa menahan serangan dari Nona Gong. Akan tetapi, kekuatan Nona Gong ini terlalu besar untuk dirinya hadapi. Alhasil ujung-ujungnya Ketua Sekte Feng Xiang menyusul kedua rekannya. Ya, setidaknya Ketua Sekte Feng Xiang ini memberikan sedikit perlawanan lah. Kang Yongming dan Ji Senji pun segera bersujud kepada Nona Gong. Sayangnya Nona Gong sudah terlalu marah, jadi dia itu sama sekali tidak akan memberikan ampunan kepada mereka. Di saat kedua tetua ini sedang terpukau oleh serangan itu, muncullah sebuah serangan yang melindungi mereka. Yang mana ini semua berasal dari Ketua Xuanzeng. Nona Gong tentu marah karena dia itu berani-beraninya menghentikan dirinya. Kang Yongmin dan Ji Senji pun merayap kepada Xuanzeng dan memohon untuk dimaafkan. Xuanzeng menjelaskan kalau ia tidak ingin menghentikan Nona Gong. Namun bagaimanapun kedua orang ini adalah orang-orang dari Papilion Pilnya. Jadi untuk menghukumnya adalah urusan mereka. Nona Gong tidak menduga kalau Xuanzeng akan mengambil keputusan sendiri. Ia pun ingin melihat bagaimana cara dia memberikan hukuman kepada dua orang yang telah berani mengkhianatinya. Kedua tetua terus berjanji untuk tidak mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Tapi bagi Xuanzeng, kedua tetua telah tenggelam dalam keegoisan. Bahkan mereka itu rela bekerjasama dan musuh asing hanya untuk mengkhianati dirinya. Atas apa yang telah mereka lakukan, Xuanzeng tidak ingin memaafkan mereka. Jadi ia pun akan menggunakan formasi pembersihan untuk menghabisi kedua tetua. Hanya dalam sekejap mata, Kang Yongmin dan Ji Senji dibuat jadi abu oleh formasi pembersih. Nona Gong memberikan pujian dan sikap adil dan bijaksana yang Xuanzeng tunjukkan. Nah, masalah ini tidak berhenti sampai di situ saja, karena Nona Gong juga harus memberikan hukuman kepada Tuan Sugu. Seperti biasa, kita akan melihat dia memohon dulu. Namun Nona Gong memintanya untuk mengangkat kepala dan langsung memberikan tamparan manja kepadanya. Anjirlah, orang ini nggak dihukum mati loh. Padahal dan begitu konyolnya, tetua Sugu ini dimanfaatkan oleh orang-orang lemah dan dibutakan oleh keegoisannya sendiri. Sayangnya Nona Gong tidak menghabisinya dan hanya memberikan peringatan saja. Sepertinya Nona Gong pilih kasih karena Sugu ini berasal dari Balai Penegak Hukum. Sugu meminta untuk diberikan kesempatan agar bisa memperbaiki kesalahannya. Tapi Nona Gong menghentikan semua itu dan memberitahu kalau Sugu adalah bawahan dari Balai Penegak Hukum. Jadi dirinya itu hanya boleh bergerak sesuai dengan perintah tuannya saja. Sugu paham dan dia tidak akan bertindak gegabah lagi. Di sini Nona Gong berencana untuk menghancurkan Sekte Pedang Iblis dan Sekte Feng Xiang. Dia ingin membuat seluruh domenu tahu kalau inilah akibatnya jika berani kepada Balai Penegak Hukum. Sugu paham dan mengajak kedua bawahannya untuk pergi dari tempat itu dan menjalankan perintah dari Nona Gong. Ketua Xuanzeng berterima kasih atas keadilan yang Nona Gong berikan. Di sini Nona Gong pun mengajak Jiruyu dan yang lainnya untuk naik ke atas. Selain mereka, Qingchen juga ikut dibawa ke dalam kapal. Ketua Xuanzeng meminta Qingchen untuk tidak bertindak gegabah di dalam kapal tersebut. Di dalam kapal terlihat dan jelas betapa megahnya tempat itu. Qingchen merasa kalau ini adalah kapal perang kelas dewa yang disempurnakan oleh artefak kuno. Jiruyu terkesan kepada Qingchen karena dalam waktu yang singkat dia itu telah menjadi putra suci. Qingchen tidak punya pilihan lain selain terus berjuang keras karena dirinya bukanlah Jiruyu yang memiliki bakat yang begitu hebat. Jiruyu tidaklah membenarkan hal tersebut karena dia juga telah berjuang keras. Qiansu meminta Qingchen untuk tidak terus menjahili Jiruyu. Bukannya berhenti, Qingchen malah semakin menjadi-jadi. Ia pun meminta Qiansu untuk tidak dekat dengan Jiruyu karena takutnya dia malah membawa pengaruh buruk. Apa yang dikatakannya tentu membuat Jiruyu kesal dan berencana untuk menyerangnya. Qingchen pun meminta untuk tidak melakukan hal tersebut karena di sini ada begitu banyak orang dan dia itu hanya akan membawa pengaruh buruk saja. Alhasil Jiruyu pun semakin kesal kepada Qingchen. Bahkan dia itu sudah tidak tahan untuk menghabisinya. Seberapa keras pun Jiruyu menyerang Qingchen, pedangnya itu sudah mudah dihindari olehnya.
Ia bahkan tidak melawan dan hanya tertawa saja. Para bawahannya pun hanya bisa melihat hal itu tanpa harus tahu berbuat apa. Tidak lama kemudian, Nona Su pun memberitahu kalau Qingchen telah dipanggil oleh Nona Gong. Yuryu pun meminta Qingchen untuk segera kembali karena urusan mereka masih belum selesai. Qiansu cukup khawatir hal buruk akan terjadi kepada Qingchen. Yuryu pun menenangkannya karena Qingchen tidaklah bermasalah, jadi Nona Gong tidak akan melakukan apapun kepadanya. Kembali kepada Qingchen yang menghadap kepada Nona Gong. Dan begitu mempesona, Nona Gong pun memberitahu kalau dia sudah menyelidiki semua latar belakang dari Qingchen. Hanya saja dia ini masih belum tahu siapakah ayah Qingchen yang sebenarnya. Selain itu, dulu dia itu hanyalah seorang sampah saja. Namun entah bagaimana dirinya mengalami kebangkitan yang membuat kekuatannya terus berkembang sampai sekarang. Nona Gong penasaran apakah semua itu benar atau tidak. Qingchen tidak menduga Nona Gong akan menyelidiki dirinya. Nah, Nona Gong pun memberitahu kalau Qingchen harus segera memutuskan kontaknya dengan Qiansu karena dia itu telah dipilih oleh komandan tertinggi dan direkomendasikan untuk menjadi murid langsung istana Piao Miao. Jadi Qingchen tidaklah boleh ikut campur. Inilah alasan Nona Gong membawa Qingchen kemari. Qingchen pun penasaran bagaimana jika dia menolak permintaannya. Nona Gong hanya tertawa saja. Ia pun memberitahu kalau identitasnya sebagai putra suci Papillon Pill tidak lebih dari seekor semut dalam bidang seni bela diri. Sedangkan masa depan Qiansu akan jauh melampaui imajinasinya. Sedangkan Qingchen itu tidaklah baik untuk Qiansu, maka dia itu harus menjauh darinya. Setelah mengatakan apa yang dia mau, Nona Gong pun meminta Qingchen untuk pergi karena ia tidak ingin dia membuat keputusan apapun. Namun Qingchen memberitahu kalau Qiansu adalah wanitanya. Selain itu, ini adalah urusan mereka, jadi aula penegak hukum tidak akan bisa ikut campur. Perkataan yang Qingchen katakan benar-benar membuat Nona Gong marah besar, karena baru kali inilah ada yang berani menentang perkataannya. Di luar terlihat Yuryu yang terus menenangkan Qiansu. Hingga tidak lama kemudian Qingchen pun keluar. Qiansu menanyakan tentang pembicara mereka di dalam sana. Qingchen tidak memberitahukan hal itu kepadanya, jadi dia itu hanya bisa berharap Qiansu harus berlatih keras di istana Piao Miao. Ketika semua urusannya sudah selesai, Qingchen berjanji akan kembali menemuinya. Qiansu dan Qingchen pun saling berpelukan untuk terakhir kalinya. Melihat kemesraan mereka, tentu saja Yuryu menjadi sangat iri. Sesaat kemudian Nona Su pun datang yang mana dirinya ingin menguji kultivasi yang Qingchen miliki. Tapi Qingchen tidaklah mau karena dirinya akan segera pergi dari tempat itu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya ini malah bersambung. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Yang mana Tuan Su memberitahu kalau Qiansu tidak diperbolehkan lagi untuk menemui Qingchen. Apa yang dia katakan benar-benar membuat Qiansu terkejut. Ini merupakan aturan yang ditetapkan oleh istana Piao Miao. Jadi tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Semua ini sangatlah sulit untuk diterima oleh Qiansu. Bahkan dirinya sama sekali tidak rela jika harus berpisah dengan ayang Qingchen-nya. Qiansu pun tidak ingin lagi bergabung dengan aula penegak hukum. Nona Su menjadi kesal karena dia sama saja dengan melanggar perintah dari komandannya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.